Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Arana Putranto. Ini video kedua dari materi chapter 1 Sistem Informasi Manajemen. Di sini yang akan saya bahas adalah beberapa hal yang akhirnya menjadi bagian dari learning objective yang pertama, yaitu how are information systems transforming business and why are they so essential for running and managing a business today. Jadi kenapa sih bagaimana sistem informasi itu mengubah bisnis di era saat ini ketika teknologi itu sudah semakin menjadi bagian dari hidup kita dan hidup perusahaan. Kemudian kenapa sistem informasi ini menjadi sangat penting, sangat esensial bagi kelancaran bisnis perusahaan saat ini. Nah, ini adalah grafik yang saya ambil dari bukunya Louden ya, di chapter yang pertama, Information Technology Capital Investment. Grafik ini mau menunjukkan bahwa kalau kita amati, ini data dari Amerika Serikat tentunya. Nanti teman-teman bisa mencoba mencari kalau di Indonesia itu seperti apa. Intinya grafik ini menunjukkan bagaimana pola investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan di Amerika dari sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2017. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua grafik di sana. Grafik yang warna merah itu menunjukkan total nilai investasi perusahaan. Kemudian grafik yang warna biru itu menunjukkan investasi di bidang IT yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari grafik ini ya? Sebenarnya sudah muncul di kalimat ini juga ya. Intinya adalah bahwa kalau kita lihat dari akhir tahun 1990-an ya 1999 sampai dengan tahun 2017 ternyata terdapat peningkatan nilai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan investasi pada bidang teknologi informasi. Maka ini kalau kita amati yang garis biru ini kan semakin lama semakin menanjak. Ya oke lah di sini ada penurunan, tetapi kan tetap lebih tinggi daripada di akhir tahun 90-an. Nah, ini artinya apa? Artinya di era saat ini ketika teknologi informasi itu semakin berkembang dan bahkan semakin menjadi, kalau yang saya bilang tadi, bagian hidup kita, ya, ternyata hal itu juga merambah ke perusahaan, ya, bahwa perusahaan-perusahaan itu sekarang juga mulai mengucurkan dana yang tidak kecil jumlahnya untuk melakukan investasi pada teknologi informasi yang akan mereka gunakan dalam rangka menjalankan bisnisnya. Ya kalau di awal-awal 2000-an akhir 90-an bisa ini di sini terlihat bahwa nilai investasi IT-nya hanya sebesar 20% dari total investasi mereka, itu tidak terlalu besar gitu ya, hanya 1/5. Tetapi sekarang ternyata sudah melebihi itu ya. Kita bisa lihat bahwa saat ini tuh investasi IT perusahaan itu bahkan mencapai 30% lebih dari total investasi yang mereka gunakan, yang mereka keluarkan. Bahkan saya yakin di tahun-tahun saat ini 2020, 2021 dan seterusnya nilai investasi IT yang dikeluarkan perusahaan bisa jadi lebih besar lagi dari 30%. Ya, mengingat saat ini juga kondisinya banyak sekali perusahaan yang bahkan menggantungkan kelancaran proses hidupnya, menggantungkan proses bisnisnya mereka pada teknologi informasi. Nah, ini memang hal yang fenomena yang terjadi di Amerika dan saya juga yakin ini terjadi di Indonesia. Nah, maka ini yang menjadi penting bagi teman-teman. Ya. Louden mengatakan bahwa as managers, most of you will work for firms that are intensively using information systems
and making large investment in information technology. Bahwa teman-teman ini kalau lulus, nanti setelah lulus dari kuliah, pasti akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang secara intensif menggunakan sistem informasi. Ya, saya yakin teman-teman angkatan 2020 misalnya, 4 tahun kuliah S1 setelah lulus pasti nanti akan banyak bekerja atau mungkin membuat perusahaan yang memang sangat intensif dalam menggunakan teknologi informasi. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan yang intensif dalam menggunakan sistem informasi itu, maka mereka akan melakukan investasi yang besar-besaran juga di teknologi informasi. Makin banyak lagi duit yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka dalam hal teknologi informasi. Lalu apa yang penting dari kalimat itu? Yang penting adalah ini. You will certainly want to know how to invest this money wisely. Karena uang yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi dalam bidang sistem informasi itu besar, maka di sini kita diingatkan bahwa sebagai manajer kita harus yakin, kita harus paham, ya, kita harus mengetahui bahwa kita bisa menginvestasikan uang perusahaan untuk bidang IT itu dengan bijak. Artinya jangan sampai nanti kita sudah keluar uang banyak, perusahaan sudah keluar uang banyak untuk beli atau mengupgrade teknologi informasi, tetapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Memang tidak mudah ya untuk menginvestasikan secara bijak bagi perusahaan dalam hal teknologi informasi. Saya selalu mengatakan seperti ini. Di era saat ini itu teknologi bisa membuat kita menjadi latah. Contoh misalnya, ketika muncul teknologi smartphone yang baru, teman-teman kita sudah pakai, kita belum. Bisa jadi kita akan merasa ketinggalan nih, yang muncul fenomena FOMO di situ kan, fear of missing out. Akhirnya kita latah, kita pakai teknologi yang terbaru juga, padahal kita nggak butuh. Nah, jangan sampai nanti hal ini juga terjadi di perusahaan. Begitu melihat perusahaan pesaingnya udah pakai teknologi yang terbaru, perusahaan kita juga ikut-ikutan, padahal banyak aspek belum siap. Nah, ini kan akan menjadi bahaya sekali. Maka memang harus bijak, harus hati-hati dalam menginvestasikan dana perusahaan untuk dialokasikan pada teknologi informasi. Lalu bagaimana sih sistem informasi itu mengubah bisnis di era sekarang? Nah, ini fenomenanya. Changes in technology and new innovative business models have transformed social life and business practices. Ya, jadi perubahan-perubahan dalam teknologi yang terjadi saat ini, apalagi kalau kita bicara teknologi itu kan perubahannya sangat cepat ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, dibandingkan di periode-periode sebelumnya, dan juga model-model bisnis yang baru yang sangat inovatif, yang sangat kreatif, bahkan yang dulu mungkin tidak pernah kita pikirkan ada model bisnis seperti itu, ternyata sekarang sudah mengubah kehidupan sosial kita dan mengubah praktek bisnis yang terjadi selama ini. Ya tentu kita dengan mudah bisa bilang, contohnya misalnya sekarang ada ojek online. Dulu kan kita nggak pernah berpikir bahwa akan ada bisnis seperti ojek online itu. Dulu yang kita pahami kalau kita mau bepergian ya pakai bis, kita nunggu bisnya di halte, atau kita telepon taksi, atau kita ke pangkalan ojek. Tapi kan sekarang ternyata berubah. Nah itu sebenarnya fenomena yang saat ini sedang terjadi, yaitu perubahan teknologi serta munculnya model-model bisnis yang inovatif itu ternyata telah mengubah business practices. Contoh misalnya ya, perubahan teknologi ini ya tadi yang saya sebutkan di awal, teknologi smartphone itu berkembang sangat cepat sekali. Ya, saya masih ingat ketika dulu menggunakan handphone pertama kali itu handphonenya masih monokrom ya, kemudian hanya bisa untuk SMS-an doang. Tapi kemudian tidak lama setelah itu muncul teknologi telepon pintar. Ya, bahwa kemudian handphone tidak hanya dipakai untuk menelpon dan SMS, tapi bisa dipakai untuk sebagai fungsi kamera, kemudian bisa juga untuk berselancar di dunia maya. Dan sampai sekarang perubahannya sangat cepat. Sementara kalau saya amati munculnya handphone pertama kali di era masa remaja saya itu proses yang sangat lama. Tetapi sekarang semakin ke sini,
Ya, teknologi semakin canggih, perubahannya semakin cepat, dan itu mengubah kehidupan kita, kan gitu tuh. Ya, ya contoh misalnya kalau dulu kita, misalnya saya dan teman-teman mau mau main bareng gitu kan, ya saya ke rumahnya, kemudian saya cari orangnya. Kalau sekarang kan tinggal janjian lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian sosial media, ya saya yakin di sini juga pasti pada menggunakan sosial media. Dan sosial media ini juga ternyata mengubah pola bisnis perusahaan. Kalau tadi smartphone jelas ya mengubah pola bisnis perusahaan, bahwa sekarang perusahaan bisa dikelola dari telepon pintar yang dimiliki, bisa dikelola dari manapun, dan sangat memfasilitasi bagi para pengusaha yang memang mereka sangat mobile gitu ya, aktivitasnya padat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian sosial media juga sekarang mulai banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kita bisa mengenal istilah misalnya social commerce gitu ya, e-commerce lewat sosial media. Instagram, Twitter, Facebook bisa dipakai untuk jualan produk misalnya. Sosial media juga telah mengubah praktek bisnis yang digunakan oleh perusahaan selama ini. Kemudian ini yang paling fenomenal, contoh bisnis berubah karena sistem informasi dan teknologi adalah mulai hilangnya media-media berita cetak. Koran-koran cetak itu mulai hilang satu persatu, dan akhirnya mereka beralih ke media koran digital. Ya, kenapa ya? Karena sekarang orang karena aktivitasnya yang sangat padat, ya katakanlah tidak punya waktu banyak di sela-sela aktivitas mereka, akan sangat repot jika harus baca koran secara fisik kan gitu ya. Mereka akan cenderung memilih untuk koran digital. Tinggal buka lewat laptop atau lewat tab atau lewat smartphone ya, dengan berita yang sama-sama update, tetapi paling tidak ketika menggunakan koran digital ini mereka bisa membaca dimanapun mereka berada. Saya masih ingat zaman saya sekolah dulu, saya sering beli tablet pula hard copy paper-based ya. Tapi setelah muncul teknologi smartphone, saya akui saya kemudian jarang beli tablet pula. Kenapa? Karena dengan menggunakan internet saya sudah bisa dapat berita-berita yang lebih update juga bahkan. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu tablet bola pun edisi cetaknya tutup, ya mereka beralih ke digital. Nah itu sebenarnya beberapa contoh perubahan model bisnis yang diakibatkan karena munculnya teknologi dan sistem informasi. Dan masih ada banyak lagi nanti di sekitar kita. Nanti kita bisa mengamati itu. Nah, itu video kedua yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu apa sih sebenarnya hal baru yang ditawarkan dalam konteks sistem informasi manajemen. Nanti kita akan melihat ada beberapa pengembangan, ada beberapa hal-hal yang baru ya ketika kita bicara tentang manajemen information system. Maka terima kasih sudah menyimak video yang kedua. Nanti kita bertemu lagi di video berikutnya.